Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, untuk satu tujuan yang mulia, untuk saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, untuk saling menasihati agar bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan pada diri kita hidayah Islam, hidayah iman, hidayah menjadi pengikut Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu mewaspadai penyimpangan dalam akidah. Apa arti akidah? Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati. Makanya diambil dari kata-kata aqada yaqidu, artinya mengikat. Dari situlah diambil kata-kata akad nikah, karena mengikat dua orang dalam pernikahan. Akidah adalah yang mengikat hati, keyakinan yang mengikat hati, atau ideologi yang mengikat hati. Kita ketahui akidah Islam yang benar adalah yang tertuang di dalam rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sekarang yang akan kita bahas dan kita bicarakan, bagaimana kalau ada orang yang salah faham dalam masalah keyakinan, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, mengingkari keyakinan. Jawabannya, keyakinan itu adalah yang mengikat hati. Kalau yang mengikat hati ini terlepas atau batal, maka bisa menggugurkan semua amal perbuatan yang dilakukan. Jadi sangat berbahaya kalau ada orang yang menolak salah satu dari rukun iman, tidak menerimanya atau mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengkufuri, mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur dan binasa semua amal-amalnya, sia-sia amal perbuatannya. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk contoh yang tepat dalam masalah ini, kalau kita pernah membaca kitab Sahih Muslim,
kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj, Imam Muslim yang terkenal. Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Hadis yang pertama dicantumkan dalam kitab ini adalah hadis Jibril yang terkenal. Hadis tentang datangnya malaikat Jibril yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar dari Umar ibn al-Khattab, dari bapaknya radhiyallahu taala anhuma, ketika malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ini terkenal. Yang ingin saya sebutkan adalah kisah di awal hadis ini. Kisah di awal hadis ini. Disebutkan di awal hadis ini, ada dua orang dari kalangan tabi'in, yang mereka berdua adalah ulama dari kalangan tabi'in penduduk Basrah. Ya, datang setelah mereka menunaikan ibadah haji atau umroh di Mekah, mereka menyempatkan diri untuk singgah di Madinah, karena mereka berkeinginan untuk berjumpa dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan masalah yang mereka hadapi di negerinya, di Basra, di Irak. Akhirnya mereka mencari, kemudian mereka melihat sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Umar ini satu di antara 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Satu di antara 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anis sahabati ajmain. Baik. Bertemulah mereka dengan Abdullah ibnu Umar. Akhirnya mereka segera mendekati Abdullah ibnu Umar. Yang satu berjalan di sebelah kanannya, satunya di sebelah kiri. Setelah mereka mengucapkan salam, akhirnya mereka menyampaikan pertanyaan. Ya Aba Abdurrahman, inna nasan kibalana, ada beberapa orang, beberapa golongan manusia di negeri kami, yaz'umuna alla qadar, mereka menyangka tidak ada takdir, mereka mengingkari takdir. Wa annal amra, dan bahwasanya urusan ini semua tanpa takdir terjadinya, langsung terjadi begitu saja. Tapi mereka ini punya penampilan kelihatannya rajin beribadah. Makanya mereka ini bertanya kepada Abdullah ibnu Umar yang tentu mendapatkan didikan langsung dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang mengatakan seperti ini? Maka mendengarkan perkataan atau pertanyaan seperti ini, apa jawaban sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Dia mengatakan, idza laqitum haula'i fa akhbiruhum anni bara'um minhum wa hum minni bura'a. Nanti kalau kamu pulang, kalian berdua pulang dan berjumpa dengan mereka ini, sampaikan kepadanya bahwa saya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Saya berlepas diri dari mereka dan berlepas dariku. Ya. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Sungguh demi Allah, kalau salah seorang di antara mereka berinfak, bersedekah dengan emas yang sebesar gunung Uhud, luar biasa sedekahnya, sangat banyak, Allah tidak akan menerima sedekah tersebut sampai dia mengimani takdir Allah, menetapkan takdir Allah. Wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan dia meyakini apa yang Allah takdirkan menimpa dia pasti akan menimpa dia,
dan apa yang Allah takdirkan luput darinya tidak akan mungkin menimpanya. Ini kisah. Setelah menyampaikan perkataan ini, kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari bapaknya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan rukun Islam, rukun iman, di antaranya tadi mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk, kemudian rukun ihsan. Baik, dari kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Orang yang mengingkari iman, mengingkari akidah, menyimpang dalam memahami akidah, itu bisa menggugurkan semua amalnya. Bahkan tidak diterima sedekahnya sebesar gunung Uhud. Karena apa? Imannya sudah gugur dari dasarnya, gugur dari asalnya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus mewaspadai hal-hal yang bisa menggugurkan amal. Ya, kita beramal dengan amal-amal kebaikan yang diajarkan di dalam Islam. Tentu kita berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan balasan pahala yang sempurna di sisinya, mendapatkan keridhaannya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertinggi di surga. Tapi juga kita khawatir karena Al-Quran memberitakan ada amalan-amalan yang dibawa oleh orang-orang tertentu ternyata gugur ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura." Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan amal-amal itu hanya seperti debu-debu yang berhamburan, tidak bernilai di hadapan Allah, padahal banyak. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tampaklah di hadapan mereka balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dia menyangka telah beramal banyak, ketika menghadap Allah ternyata dengan iman yang rusak, akidah yang salah, di hadapan Allah dia mendapatkan balasan yang tidak diperhitungkannya. Ternyata dia tidak punya pahala, tidak punya kebaikan karena telah gugur akibat dari kesalahannya atau pengingkarannya terhadap keimanan. Inilah perkara-perkara yang perlu kita pahami di dalam Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin ingatkan satu hal. Yang ini pemahaman yang perlu kita luruskan karena ini menyangkut dasar pemahaman Islam. Yaitu apa? Di dalam Islam itu kita ingat syariat Islam yang sempurna, syariat Islam yang indah dan agung ini karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Pasti agama Islam ini lengkap, indah dan sempurna. Tahukah kita bahwa dalam Islam ini ada perintah dan larangan? Kita sepakat. Ada perintah dan larangan. Tapi bukan cuma itu. Nah, ini kesalahan. Kadang-kadang orang mengatakan di dalam Islam itu isinya ya cuma perintah dan larangan. Kita harus kerjakan larangan dan tinggalkan perintah. Kita katakan betul, dalam Islam ada perintah dan larangan. Tapi apakah cuma perintah dan larangan? Jawabannya tidak. Perintah dan larangan atau yang namanya tolab wajib untuk kita ikuti. Perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Ada lagi bagian kedua yang tidak kalah besarnya dan tidak kalah pentingnya dari perintah dan larangan, yaitu apa? Berita-berita yang wajib kita benarkan. Hal-hal yang berhubungan dengan iman dan keyakinan. Mungkin ini tidak terlihat langsung berhubungan dengan amal. Contoh, kita wajib mengimani adanya surga dan neraka, betul kan? Karena ini termasuk iman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Orang yang menolak keberadaan surga atau menolak keberadaan neraka, kalau dia beramal dengan amal yang banyak selama 50 tahun misalnya, apa yang terjadi dengan amalnya? Gugur amalnya. Karena dengan mengingkari surga atau mengingkari keberadaan neraka, misalnya mengingkari azab kubur atau nikmat dalam kubur, mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat misalnya, mengingkari adanya dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dan hal-hal yang kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan, pengingkaran dari hati, bukan dengan berbuat. Ini menggugurkan semua amal-amal yang dikerjakan manusia karena asal imannya telah runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bagian besar yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Lail ketika menyebutkan orang yang paling celaka yang menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum naran taladza la yaslaha illal ashqa alladhi apa? Kadzdzaba wa tawalla." Maka aku memperingatkan kalian wahai manusia dari neraka yang menyala-nyala. Neraka ini tidak akan dimasuki kecuali orang yang paling celaka. Yang paling celaka ini apa sifatnya? Dua. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia adalah orang yang mendustakan berita-berita yang wajib diimani, dan tawalla, berpaling dari perintah dan larangan Allah. Jadi dua sifatnya. Melanggar perintah dan larangan Allah. Yang kedua, mendustakan berita-berita yang wajib untuk dibenarkan. Maka perkara yang berhubungan dengan iman ini sangat berbahaya kalau tidak kita beriman dengan benar. Sesuatu yang menyangkut keyakinan di dalam hati, bahkan terkadang kita mengingkari sebagian, ada orang yang mengingkari sebagian dan menerima sebagian. Ini bisa membatalkan semua. Membatalkan semua. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad, beliau menyatakan, man kafara biharfin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullihi. Coba lihat. Barang siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran, sama dengan dia mengingkari semua. Jangankan satu ayat, satu huruf. Ada orang yang mengimani semua ayat Al-Quran, satu ditolak. Apa hukumnya? Sama dengan mengingkari semua. Bahaya, ini menyangkut pengingkaran. Makanya ini penting sekali. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Ini yang menjadi dasar apa yang tadi diucapkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina." Coba dengarkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ini ingin untuk memisahkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya, serta mereka mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami hanya mengimani sebagian Rasul dan menolak sebagian yang lain. Kami hanya terima sebagian dan tidak mau yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah dari hal itu. Apa hukumnya? Di ayat berikutnya dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan.
Mereka itulah orang yang kufur dengan sebenar-benarnya. Mereka itulah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan di neraka. Mereka dikatakan orang yang kafir sesungguhnya, padahal mereka mengimani sebagian, tapi mereka mengingkari sebagian yang lain. Jadi ini bisa menjadikan gugur semua. Makanya dalam urusan agama Islam ini, apalagi menyangkut keyakinan, kita harus benar-benar berhati-hati untuk hanya mengambil pemahaman dari dalil Al-Quran, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para sahabat Allah telah jadikan standar yang benar imannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau mereka mau beriman seperti iman yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka ketika itulah mereka hidup di dalam perpecahan. Maka masalah yang berhubungan dengan keimanan ini tidak boleh kita remehkan. Contoh sekarang kita bahas masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Ya. Kita wajib untuk mengimani nama-nama Allah yang maha indah. Artinya Allah itu memiliki nama-nama yang Allah namakan untuk dirinya sendiri. Dan nama-nama ini disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Kalau satu nama berarti Al-Ismul Ahsan, nama yang maha indah. Apa artinya maha indah? Artinya balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Oleh karena itu tidak boleh kita menetapkan dari diri kita sendiri, dari akal pikiran kita sendiri, dari perasaan kita sendiri. Mungkin ada satu nama kita anggap, wah indah luar biasa. Tapi ini untuk manusia. Untuk Allah itu bukan cuma indah, dia harus maha indah. Makanya untuk nama-nama Allah tidak boleh kita mengambilnya kecuali dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Sifat-sifat Allah juga seperti itu. Contoh sederhana saja, karena ini menyangkut penyimpangan dalam masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Dan tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah. Sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari perbuatan yang mereka lakukan. Ada orang sekarang ketika menyebut tentang Allah, seperti dia menyebut tentang manusia. Ini tidak boleh. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk disepakati oleh para ulama hukumnya kufur. Dan ini termasuk keyakinan yang rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Oleh karena itu ketika misalnya ada orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu maha jenius, ini salah. Kalau mungkin di pandangan kita jenius itu artinya orang yang sangat pintar, itu manusia. Dan sepintar apapun manusia pasti terbatas pengetahuannya. Adapun Allah, dia maha sempurna ilmunya, pengetahuannya, dan cukup menunjukkan kemahaindahannya dengan nama yang Allah namakan untuk dirinya sendiri, yaitu Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Yang maha mengetahui. Atau Al-Khabir. Al-Khabir yang maha rinci, yang maha detail pengetahuannya. Cukup dengan nama yang Allah namakan bagi dirinya. Tidak perlu kita pakai nama dari pikiran atau perasaan kita. Ada juga yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala katanya maha keren. Pakai istilah orang sekarang. Ini meskipun bagus untuk manusia, tapi apakah kita mengetahui keindahan yang pantas bagi kemahatinggian dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh lancang seperti ini dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mungkin orang anggap remeh. Cuma sekedar menamakan salah. Tapi tahukah kita, kesalahan seperti ini karena ini menyangkut masalah akidah dan keyakinan, bisa sangat-sangat fatal akibatnya. Bisa sangat-sangat parah hukumnya di dalam Islam. Ingat, kalau kita ketahui pelanggaran dalam hukum-hukum Allah saja, ada yang bisa menyebabkan kekafiran, iya kan? Nah, apalagi kalau langsung menyangkut kemahamuliaan, kemahatinggian, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Makanya ini contoh penyimpangan dalam masalah akidah yang sangat besar hukumnya, yang sangat buruk akibatnya adalah orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, hanya pakai akal dan perasaan. Termasuk kayak tadi, memberikan nama kepada Allah nama-nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Apa dalilnya? Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-33. Di surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji, yang nampak maupun sembunyi-sembunyi. Wal ithma, kemudian perbuatan dosa, lebih di atas lagi. Wal bagya, lebih tinggi lagi al bagi, menganiaya tanpa alasan yang benar. Di atasnya lagi, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya keterangan tentangnya, tanpa ilmu. Dan di atasnya lagi, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata tentang Allah atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Diterangkan oleh Imam besar Ahlus Sunnah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, bahwa di ayat ini Allah menyebutkan urutan-urutan dosa. Ya, urutan-urutan dosa. Di urutan yang di atas ada perbuatan syirik. Dan ternyata di atas syirik masih ada lagi dosa yang lebih besar. Disebutkan di ayat ini, yaitu apa? Berkata tentang Allah, membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Hanya sekedar tebak-tebakan pakai akal atau perasaan. Wah, ini luar biasa. Kita tahu bagaimana hukumnya
atau buruknya perbuatan syirik yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dosanya diampuni atau tidak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini perbuatan syirik. Ternyata di atas perbuatan syirik, kalau kita membicarakan tentang akidah, tentang iman kepada Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tanpa ilmu hanya sekedar berdasarkan akal, pikiran, dan perasaan. Ini contoh, keyakinan bisa menggugurkan amal. Jadi berbahaya dan kita waspada. Ya sekarang, ada orang-orang yang punya keyakinan yang sangat rusak. Ini bahkan yang mendasari banyak terjadi kesyirikan di umat ini. Keyakinan rusak ini didasari dengan kesalahpahaman dalam akidah tadi. Apa itu? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada orang-orang yang punya keyakinan, ya, dia menganalogikan Allah dengan makhluk. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah, tidak bisa langsung diterima. Kenapa? Kita ini banyak dosa. Kita harus cari perantara. Analoginya atau kiasnya, kesamaannya, seperti kalau kita ingin bertemu dengan raja, bertemu dengan presiden atau petinggi. Kita ingin bertemu langsung susah, dia banyak pengawalnya, banyak aturan-aturannya, jadi harus ada perantara orang yang dekat dengan petinggi atau raja presiden tersebut, baru kita bisa diantarkan agar bisa menyampaikan kebutuhan kita. Dikiaskan seperti itu ibadah atau berdoa kepada Allah. Ini adalah inti kesyirikan. Kenapa? Kalau kita bertemu dengan presiden atau raja, karena dia manusia, dia tidak bisa mendengar seruan kita dari jauh. Dia tidak bisa mendengar keluhan atau kebutuhan hajat kita sewaktu kita berada di rumah, karena dia terbatas pengawasan, pendengaran, dan penglihatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Dia maha mendengar. Dia maha melihat, maha dekat, maha mendengar hamba yang berdoa kepadanya. Dia yang berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku Allah maha dekat. Tidak perlu pakai perantara dalam berdoa kepadanya. Ujibu da'wata da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Sehingga karena kesalahan keyakinan ini, orang-orang tadi ketika ingin berdoa kepada Allah, dia harus datang dulu ke kuburannya orang yang dianggap soleh. Harus menjadikan perantara dulu malaikat atau nabi, atau orang-orang yang dianggap soleh. Akhirnya lama-kelamaan orang-orang soleh itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan perantaraan tadi, sudah inilah yang namanya perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menjadikan ada sekutu bagi Allah di dalam beribadah kepadanya, bukan ditujukan kepada Allah semata-mata. Coba kita ingat, asal terjadinya perbuatan syirik di muka bumi ini, pertama kali di umat sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba kita buka surat Nuh. Di situ disebutkan nama-nama yang merupakan orang-orang baik di kalangan umatnya, yang ketika mereka meninggal dunia susah diterima. Ingin dikenang terus jasanya oleh umatnya, oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan tokoh-tokoh di kalangan
umatnya Nabi Nuh ini berkata kepada masyarakat mereka, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah itu. Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasrah. 5. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 5 orang ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajak kaumnya kepada kebaikan di umat tersebut. Ketika mereka meninggal dunia, umatnya sangat kehilangan. Akhirnya ketika mereka dikuburkan, dibuatlah sesuatu untuk dikenang, dibuat gambarnya. Lama-lama dibuat patungnya. Setelah itu syaitan membisikkan kepada generasi yang datang berikutnya, karena ilmu sudah dilupakan, dibisikkan bahwa inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian. Jadilah dengan nama tokoh-tokoh tersebut dibuat berhala-berhala yang kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang namanya menjadikan perantara dengan orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang yang dianggap soleh dalam berdoa dan beribadah kepada Allah, ini adalah perbuatan syirik. Sekali lagi terjadi karena salah dalam memahami akidah yang benar, salah dalam memahami keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian rahimakumullah, akidah yang benar atau iman yang benar, pertama adalah iman kepada Allah. Kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Dialah Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta beserta isinya, Maha Pemberi rezeki. Dialah yang maha kuasa mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan, dan semua sifat-sifat rububiyah yang lainnya. Yang kedua, kita wajib mengimani sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah dengan semua jenis ibadah, tidak boleh disekutukan. Inilah makna inti daripada kalimat syahadat la ilaha illallah. Artinya tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang ketiga, kita wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, yang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini akidah yang benar. Ya. Makanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu belajar akidah yang benar ini agar membenarkan keyakinan di dalam hati kita. Supaya kita selamat dari ancaman gugurnya amal. Na'udzubillah min dzalik. Kita beramal yang kebanyakan kita juga mengakui amal kita kurang. Sudah seperti itu, kita ingin selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada kerusakan dalam iman kita. Bagaimana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ini maksudnya hati yang selamat dari penyimpangan akidah, hati yang selamat dari fitnah, syubhat dan syahwat, hati yang selamat dari keyakinan-keyakinan tentang iman. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau ada penyimpangan keyakinan yang rusak di dalam akidahnya. Nah, oleh karena itulah saya katakan tadi, kita perlu belajar Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Kalau kita merujuk kepada tafsir yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kita akan belajar akidah Islam yang benar. Kita akan menerima berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran, berita-berita yang disampaikan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah sekalian mestinya mengetahui, di kalangan umat Islam ada orang-orang yang menolak misalnya hadits-hadits yang sahih hanya karena dianggap tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hadis yang sahih tidak masuk akal? Hadis yang sahih itu artinya wahyu dari Allah. Sedangkan akal siapa yang menciptakannya kalau bukan Allah? Ini satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Wahyu Allah, Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Karena sumbernya sama. Yang menurunkan wahyu adalah Allah, yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal semua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis buku yang menjelaskan masalah ini dengan sangat indah. Dar'u ta'arudil akli wan nakal. Menolak orang yang menganggap ada pertentangan antara akal sehat dengan wahyu Allah. Kalau ada yang mengatakan ada pertentangan atau bisa bertentangan akal dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, berarti ini akal yang tidak sehat. Akal yang tidak beres. Nah, ada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mungkin kita pernah dengar. Mereka menolak misalnya penetapan adanya azab kubur. Azab kubur disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Adanya siksa kubur, adanya nikmat di dalam kubur. Bahkan Al-Quran menyebutkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna alaihim guduwa wa asyiyah. Neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan sore hari. Ini bagian dari siksaan kubur yang mereka dapatkan. Demikian pula hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Ada juga misalnya orang-orang yang mengingkari keberadaan malaikat. Ada keyakinan seperti ini. Mereka mengatakan, oh malaikat itu tidak ada, malaikat itu cuma simbol kebaikan. Sementara kalau setan itu hakikatnya juga tidak ada, dia hanya simbol keburukan. Ini keyakinan yang sesat, menolak Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan tentang keberadaan malaikat, keberadaan yang hakiki. Ja'ilil malaikati uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba. Allah yang menjadikan, menciptakan malaikat, yang malaikat itu punya sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap. Hal-hal yang seperti ini itu masih ada orang-orang yang menolak keyakinan seperti ini. Maka ini termasuk penyimpangan dalam masalah akidah. Meskipun dia mengamalkan perintah-perintah Allah yang lainnya, tapi kalau hal ini diingkari dan ditolaknya, maka ini bisa menggugurkan semua amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Bagaimana hukumnya pemimpin sudah kita nasihati berulang-ulang tapi masih saja membiarkan kemaksiatan merajalela? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sama dengan antum menasihati anak antum, kemudian dia masih tetap melanggar. Apa yang antum lakukan? Apakah anaknya dibunuh? Ya, atau dibuang anaknya? Jawabannya, tetap bersabar menasihati dia. Kan kesalahan itu ada kesalahan yang merupakan kekufuran. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak sampai demikian. Sama dengan kita menyikapi seorang muslim. Seorang muslim kalau dia imannya sempurna, contoh seperti para nabi dan para rasul, para sahabat, karena imannya sempurna, maka kita wajib cintai dia secara sempurna. Adapun seorang muslim yang pelaku maksiat, kadang-kadang berbuat maksiat, kadang-kadang dia juga taat, kita wajib mencintai dia sesuai dengan imannya, membencinya sesuai dengan kemaksiatannya, dan terus kita berusaha menasihati dia. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau itu menyangkut pemimpin, pemerintah, karena kemaslahatan kita mentaati pemerintah lebih besar karena menyangkut pengaturan agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi hukum rimba dan seterusnya, maka kita diwajibkan menasihati mereka, tapi tidak dengan terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian tetap kita mentaati mereka dalam perkara yang baik. Jadi bukan karena dia berbuat maksiat lantas kita tidak mentaatinya dalam urusan-urusan yang baik. Tidak. Tetap wajib kita mentaatinya di dalam perkara-perkara yang baik dan mengingkari perbuatan buruknya dan berusaha untuk selalu menasihatinya. Nah, apakah wajib kita mentaati pemimpin yang jelas-jelas bermain dengan money politik uang untuk meraih dan mendapatkan jabatan, dan bagaimana hukumnya mentaati pemimpin seperti itu? Ini semua dosa, tapi tidak menjadi kekufuran. Anda yang tahu ini hendaknya berusaha menasihati. Tidak boleh kita membiarkan orang yang berbuat salah. Tetapi permasalahannya sekarang, ya, kalau yang terjadi adalah dia menjadi pemimpin, maka tetap berlaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun pemimpin itu berbuat zalim, tetap kita mentaatinya dalam kebaikan, tetap kita menasehatinya, karena itu lebih baik daripada pemberontakan yang akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan, menimbulkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita baca di semua kitab-kitab akidah, Syarhus Sunnah Al-Muzani dari akidah Imam Asy-Syafi'i, Al-Aqidatut Tahawiyah dari akidah Imam Abu Hanifah, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, kemudian Imam Malik juga, ya, tulisannya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, semua menjelaskan tentang keharusan kita mentaati pemerintah meskipun dia berbuat zalim, dengan tetap kita menasihati dia dalam kesalahannya, karena
keburukan yang ditimbulkan dengan memberontak dan tidak mentaatinya akan lebih besar, menjadi sebab pertumpahan darah dan kekacauan. Sebagaimana kalau ada satu negeri yang satu malam saja, misalnya tidak ada penguasa yang ditaati, akan timbul kerusakan yang sangat besar di dalam negeri tersebut. Nah, apakah bisa kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya ke dalam surga? Nabi Muhammad SAW pasti dia menempati surga yang paling tinggi. Ini doa yang tidak ada manfaatnya. Sama dengan berdoa kepada Allah minta agar Allah berikan hidayah kepada iblis. Ini permintaan yang tidak pantas. Adapun keluarganya Nabi Muhammad SAW, ada yang taat, ada yang tidak taat, iya kan? Ada keluarganya Nabi SAW yang di akhir zaman yang menyimpang, ya ada, ya. Karena Rasulullah SAW tidak berarti menjadi keturunan beliau misalnya, lantas terjamin mesti dia menjadi orang yang soleh. Tidak ada jaminan demikian. Jadi kita boleh meminta kepada Allah perkara-perkara yang memang itu belum merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak tadi orang minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah iblis. Permintaan salah. Berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menjadikan hari kiamat. Ya, ini kan salah semua. Ya, doa yang tidak, ini doa yang melampaui batas, termasuk doa yang dilarang di dalam Islam. Apakah laki-laki berdosa hanya karena mempertahankan keinginannya untuk poligami daripada mempertahankan istri yang minta cerai? Ya, istri yang meminta cerai salah. Bahkan ini dosa besar. Adapun suami yang ingin poligami dilihat, karena Allah menghalalkannya, maka dilihat apakah ini benar-benar memenuhi syarat dia sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam syariat. Itu dilihat dulu. Kalau seandainya ternyata alasannya benar, dia sudah punya kemampuan, maka tidak boleh kita melarangnya. Tidak boleh sang istri meminta cerai karena alasan ini, karena ini termasuk dosa yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Menyamakan akidah walaupun melenceng, yang penting orangnya sama-sama menyembah Allah atau muslim. Bagaimana mungkin dia bisa menyembah Allah kalau dia menyimpang dalam memahami tentang Allah? Kita menyembah kepada Allah kan diperintahkan dalam Islam ada lahir dan batin. Makanya ada ikhlas amalan hati, ada amalan anggota badan harus sesuai dengan sunnah. Akidah itu yang mengikat hati. Apa kata Rasulullah SAW tentang hati? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau hatinya baik, semua anggota badannya baik. Kalau hatinya rusak, maka semua anggota badannya rusak. Maka pasti ibadahnya akan rusak kalau keyakinan dan akidahnya melenceng. Ya, baik sekali. Bagaimana hakikat persatuan dalam Islam yang sebenarnya? Iya, Islam itu sendiri adalah persatuan. Maksudnya orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar, lahir dan batin, itulah yang bersatu dengan sesungguhnya. Jadi dalam Islam tidak diperbolehkan kita hanya menyatukan tapi tanpa ada nasihat, tanpa ada yang mengkritik, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena Islam itu senantiasa menyebutkan persatuan dengan dasarnya. Allah wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang petunjuk bagi mereka. Yakni bersatu di atas Islam. Inilah yang dibenarkan di dalam Islam. Dalam ucapan yang diriwayatkan dan dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al jama'atu ma wafaqal haqqu wa in kunta wahdak. Yang namanya persatuan adalah orang yang selalu berusaha menetapi kebenaran meskipun dia sendirian. Kalau dia sendirian tapi dia berpegang dengan kebenaran, dia yang bersatu. Ada orang lain yang banyak tapi semua mengikuti kesalahan. Karena persatuan itu maksudnya bersatu di atas Islam yang benar. Perpecahan itu adalah orang yang menyelisihi pemahaman Islam yang benar.
Apakah wajib bermanhaj salaf dan mengenai orang-orang yang tidak menggunakan manhaj salaf sebagai metode yang benar dalam memahami agama? Sudah kita bahas tadi. Pasti dia akan menyimpang. Tadi Allah menyebutkan tentang para sahabat, kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, maka kalian mendapatkan petunjuk. Kalau tidak mengikuti imannya para sahabat, pasti akan menyimpang. Ayat yang tadi kita bacakan di surat At-Taubah juga menyebutkan Allah ridho kepada sahabat Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau tidak mengikuti mereka, maka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga akhlak dengan baik? Yang menjaga akhlak bukan generasi muda saja, generasi tua juga dan generasi anak-anak juga, ya. Islam mengajarkan akhlak yang baik untuk semua. Ya, tentu untuk generasi muda dengan dia berusaha tetap belajar agama, mengendalikan hawa nafsunya, taat kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda di dalam banyak hadis yang sahih, termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Syababun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Inilah cara dia menjaga akhlaknya dengan terus belajar agama, kemudian mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Persoalan niat ibadah atau menikah atau berbakti kepada orang tua. Saya saat ini kuliah dan setelah kuliah saya niat untuk menikah dan saat ini ada perempuan soleha yang menerima saya untuk menjadi calon suaminya. Tapi permasalahannya Ustadz, ada kesalahpahaman antara kedua orang tua kami sehingga orang tua saya melarang saya mendekati perempuan tersebut. Pertanyaannya, apakah saya tetap mempertahankan hubungan ini Ustadz? Atau saya mengikuti perkataan orang tua saya? Ya, keridhaan orang tua tetap harus diutamakan. Ada salah paham, usahakan jelaskan salah paham tersebut. Kalau perlu perempuan tadi yang menjelaskan kepada orang tua kita. Orang tua salah paham, ya jelaskan. Berusaha jelaskan. Kalau orang tua belum terima, maka dunia tidak selebar daun kelor. Masih banyak perempuan yang lain. Supaya Anda dapatkan juga perempuan yang soleh, kan bukan cuma satu, yang soleha bukan cuma satu di dunia ini. Anda dapatkan wanita yang soleha, juga dapatkan keridhaan orang tua, maka itu tentu lebih baik dan lebih utama. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri yang berpenampilan seksi di hadapan suaminya? Ya, kalau di hadapan suaminya, maka ini jawabannya semua sudah tahu. Ya, tentu itu baik dan dianjurkan. Ya, tentu itu baik dan dianjurkan. Bagaimana hukumnya seorang ayah yang menikahkan anaknya dalam keadaan anak tersebut hamil? Ya, sudah. Jadi hukumnya menikahkan anak dalam keadaan hamil itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat tentu yang lebih bagus adalah dinikahkan setelah anaknya lahir, supaya tidak tercampur antara yang halal dan yang haram. Sekarang kalau ada, ya naudzubillah min dzalik, seorang perempuan yang hamil di luar nikah, yang disepakati oleh para ulama itu tidak boleh kalau dinikahi dengan laki-laki lain. Itu jelas tidak boleh. Ya, karena jelas ada hadis Rasulullah SAW, la taskima akazar'a ghairik, ya, ada larangan hal tersebut yang jelas. Kalau dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya sendiri, ini yang ada perselisihan. Yang pendapat yang lebih kuat juga insya Allah adalah tetap jangan dilakukan, lebih bagus ditunggu sampai anaknya lahir baru dinikahkan, supaya tidak terjadi pencampuran antara yang halal dan yang haram. Tapi kalau terlanjur dinikahkan dan yang menikahkannya misalnya adalah pihak pemerintah dalam masalah ini dengan pendapat mereka, maka tentu tidak mungkin kita katakan ini pernikahan yang batal, karena penguasa atau pihak KUA dalam masalah ini tentu punya wewenang dalam berijtihad, ya, wewenang dalam berijtihad. Tapi kalau seandainya ada pilihan, maka kita pilih untuk yang terbaik sesuai dengan syariat. Apalagi kalau mereka ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, kita katakan menikahlah nanti setelah anaknya lahir.
Apa solusi untuk harta yang terlanjur didapatkan dari yang haram? Ya. Dari harta yang haram, kalau sudah terlanjur kita dapatkan, misalnya dalam bentuk rumah, maka tentu tidak disyariatkan untuk kita membakar rumah tersebut misalnya, tidak. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang telah bertobat dari perbuatan riba. Allah berfirman, "Fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah." Dan baginya lah, miliknya lah yang telah lalu. Jadi rumah atau harta yang dia dapatkan dari dulu, dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya. Adapun harta yang dia dapatkan, maka tetap dia bisa mempergunakannya, mempergunakan harta tersebut, ya. Dan itu adalah hal-hal yang lalu yang dimilikinya. Adapun setelah itu tentu tidak boleh lagi dia mengulangi perbuatan tersebut. Ya, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mudah-mudahan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.